Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di PLTS Kang Awang. Salam sehat selalu buat rekan-rekan semua. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru ingin memulai membangun PLTS, ya mudah-mudahan segera terwujud apa yang diinginkan. Oke, hari ini kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kita di Palu, Bang Rahmat, ya, yang meminta untuk dibuatkan diagram tentang ATS. Jadi karena Bang Rahmat ini menggunakan inverternya belum ada ATS-nya, kemudian sudah dicoba membuat ATS, ternyata masih belum berjalan dengan baik ya ATS-nya. Oke, pada kesempatan kali ini saya nanti akan langsung praktekkan saja supaya ini juga mungkin nanti mudah-mudahan berguna juga untuk teman-teman yang lain ya. Oke, ATS-nya nanti seperti ini yang akan kita buat ya, persis sama dengan yang dibuat oleh Bang Rahmat di Palu. Oke, seperti apa nanti prosesnya, rekan-rekan ikutin ya. Seperti yang sudah saya upload kemarin ya di short video, ini adalah inverter miliknya Om Yul di Bekasi ya. Kemarin sebelumnya saya mau coba untuk tetap menggunakan perangkat-perangkat yang lama ini, kontaktornya ya. Cuman ketika saya coba ternyata ini kontaktor sudah mulai ada yang lemah ya, karena memang inverter ini sudah hidup sejak tahun 2019 ya, jadi memang sudah cukup lumayan lama ini beroperasi, sehingga mungkin beberapa peralatan ini memang sudah waktunya untuk dilakukan penggantian. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sekalian saja nanti kita praktekkan. Jadi untuk kontaktor-kontaktor dan MCB ini nanti kita ganti saja dengan menggunakan eksternal ATS yang ini ya. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk tipe ATS ini, jika tombol switch selektornya kita arahkan ke auto, ini yang di bawah ya, kalau ini kita ke atas ke manual, ya kita bawah ini auto, maka ATS ini akan memprioritaskan jaringan yang posisi di atas ini ya. Kalau sesuai gambar di sini sih gambarnya gambar PLN ya. Jadi di atas ini. Kalau misalnya nanti teman-teman membuat ATS-nya atau memasukkan outputnya inverter di sini, maka di jaringan yang paling atas ini sebagai prioritinya. Seperti itu. Kemudian yang di bawah ini, di bawah bagian atas ini nanti sebagai backupnya. Jadi ketika ini coil ini mendapatkan arus, men-trigger switch ya di dalam ATS ini, maka dia akan langsung menyambungkan ke arah yang prioritas A. Nih ya, di sini tulisannya source A, maka ini sebagai prioritas. Nah, lebih enaknya lagi sih ini untuk yang di atas jaringan dari PLN. Oke rekan-rekan, ini setelah kita rangkai perkabelannya ya, nanti akan seperti ini modelnya. Jadi nanti kita rapikan di dalam ini supaya tertutup perkabelannya ya. Ini untuk supaya saya lebih mudah untuk menjelaskan. Jadi di sini saya menambahkan juga KWH digital. Ini option saja, teman-teman boleh ditambah boleh tidak ya. Ini hanya untuk melihat catuan supaya sudah ada arusnya yang keluar ya. Kemudian saya coba nanti untuk bebannya kita gunakan lampu ini. Kemudian ini adalah switch selector, saya tambahkan juga. Kemudian ada yang juga menanyakan bagaimana cara mengatur perkabelannya menuju ke switch selector ini ya. Oke, posisi saat ini sudah masuk PLN-nya. Ini cuman lampu kita belum on kan. Oke.
Sekarang lampu kita on kan ya teman-teman. Ini kita anggap sebagai bebannya. Kemudian posisi yang nyala sekarang adalah sebelah kiri atau mode PLTS, mode PLN ya. Sekarang kita akan on kan inverternya. Jadi nanti posisi inverter ini akan standby on ya teman-teman. Ini karena kita baru start saja, jadi kita on kan sekarang. Tapi nanti ketika sudah running, dia selalu akan on supaya nanti ketika berpindah dari PLN ke PLTS-nya tidak ada jeda lagi. Oke, sekarang ini posisi voltase baterai di 25. Ini masih moodnya ke PLN ya, yang merah yang nyala. Kita akan coba naikkan voltase baterai. Oke, suaranya memang cukup kencang ya teman-teman. Sekarang posisi sudah berpindah ke PLTS ya. Ini dia posisi lampu indikator PLTS yang menyala sekarang ya. Kemudian kita coba turunkan settingan baterai. Saya buat di sini 24 volt ya. Oke, ketika voltase baterai 24 volt maka akan pindah ke PLN ya. Kemudian ketika voltase baterai di 24 volt, tiba-tiba PLN-nya down juga nih teman-teman. Kita akan matikan catuan dari PLN. Oke, beban akan diambil kembali oleh PLTS ya, sampai dengan settingan baterainya nanti. Teman-teman setting di berapa untuk cut off inverternya. Baik rekan-rekan, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan perkabelan dari sistem ATS ini ya. Yang pertama ini LVD ini inputnya adalah dari baterai ya teman-teman. Kemudian outputnya ini menuju ke relay LY2 ya. Relay LY2 ini saya buat sistemnya 24 volt ya, disesuaikan dengan inverter. Kemudian trigger LY2 relay ini adalah dari LVD ya. Ketika relay LY2 ini tidak mendapatkan arus dari LVD, maka relay LY2 ini kita ambil jaringan yang menyambungkan dari PLN ke relay lagi di sini, relaynya ATS ya. Sehingga nanti ini dari PLN ya, PLN ini masuk, yang positifnya teman-teman paralel, yang satu masuk ke R ke AR, ini di atas ya. Ini source A ini yang bagian atas, source B bagian bawah. Oke, dari PLN yang positif masuk ke sini ya, masuk ke R. Kemudian yang negatifnya langsung juga masuk ke sini. Kemudian dari positif rekan-rekan paralel juga masuk ke salah satu pin, salah satu potnya di relay ini ya. Kemudian outputnya teman-teman ambil yang menuju ke PLN adalah yang normally close ya. Maksudnya normally close berarti ketika dia relay ini tidak mendapatkan catuan, maka dia akan yang menyambungkan ya. Oke, sekarang kita coba untuk membuktikan bahwa ini adalah normally close-nya potnya. Ini yang atas ketemunya yang paling ujung bawah ya. Oke, short itu ya, menyambung ya. Jadi teman-teman ambil yang normally close-nya yang dari PLN. Kemudian untuk perkabelan berikutnya, dari sisi atas ini outputnya relay, teman-teman masukkan positifnya satu ini menuju ke AR ya. Kemudian kabel satu ini diparalel dengan untuk menuju ke pilot lamp ya. Oke, jadi positifnya cukup berhenti di sini saja. Ini hanya untuk men-trigger relay yang ada di dalam ATS ini ya. Jadi yang positif cukup sampai di sini saja kalau teman-teman tidak menggunakan pilot lamp. Kemudian negatifnya boleh teman-teman ambil dari sini. Jadi dari negatif ini masuk ke AN ya, di port yang kedua.
Jika teman-teman mau memasangkan menambahkan pilot lamp, ya positifnya bisa diparalel dari sini atau ambil dari outputnya sini LY2, tapi jangan ambil dari sini ya, akan berbeda jalur nanti. Jadi yang diambil adalah dari sini, dari AR positifnya, kemudian AN negatifnya teman-teman jumpering paralel ke C ya, sini yang port C, dari AR di jumper ke port C, itu untuk negatif ke lampu, ambilnya dari yang N0. Oke, ini menuju ke pilot lamp ya. Kemudian ini untuk yang jaringan dari PLN seperti itu saja ya. Ini kenapa saya ambil lagi salah satu dari sini, ini karena saya menambahkan switch selector yang dia akan nanti bypass ketika kita switch selector itu menuju ke sini ya. Ini switch selectornya tidak usah kita bahas dulu, kita fokus ke sini dulu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang sisi bawah atau ini adalah output dari inverter ya. Output dari inverter positif dan negatifnya, positif masuk di kiri, negatifnya masuk ke kanan. Kemudian ini tinggal di jumper saja, dari positif masuk ke BN, masuk ke BR ya, sorry. Jadi dari positif masuk ke BR, kemudian dari negatif masuk ke BN. Ini kenapa namanya BN? Karena ini source B yang bawah sini ya. Ini source A bagian atas, makanya di sini kodenya dia pakai AR dan AN. Ini source B, makanya di sini dia tulisnya BR dan BN. Oke, jika menghendaki ditambah pilot lamp, teman-teman bisa ambil jumper positifnya, ambil dari dari BR, kemudian negatifnya ini teman-teman jumper menuju ke C ya, negatifnya. Nah, untuk yang negatif lampnya, lampunya itu ambil dari NO lagi paling ujung. Ini untuk negatif ya. Jadi seperti itu rekan-rekan, sebenarnya cukup simpel ya. Nanti rekan-rekan tinggal praktekkan saja. Oke, untuk tambahan switch selektornya nanti saya coba akan gambarkan ya, supaya nanti bisa lebih jelas. Ini agak rumit juga kalau digambar teman-teman, seperti ini ya, kabelnya banyak, rutenya, tapi nanti akan saya coba gambarkan semampu saya menggambarnya ya teman-teman. Baik rekan-rekan, dari keterangan saya tadi yang menggunakan perangkat langsung, barangkali masih ada sebagian di antara rekan-rekan yang belum dapat menangkap dengan jelas apa yang saya jelaskan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menambahkan keterangan melalui gambar ini ya rekan-rekan. Jadi ini gambar sederhana dari rangkaian ATS tadi yang kita buat. Hanya di sini saya tidak menambahkan yang digital KWH-nya ya, karena itu hanya tambahan saja. Karena yang utama adalah sebenarnya ini saja ya alat-alatnya. Jadi apa saja yang ada di sini? Yang pertama tentunya switch selector ya. Switch selector yang berfungsi untuk merubah posisinya mode auto atau ke manual. Jadi manual itu sebenarnya bypass saja dari PLN ke beban. Kemudian di sini ada off untuk mematikan jalur menuju ke beban sini ketika kita mau akan mengadakan perbaikan. Kemudian ke kanan auto atau sesuai dengan settingan yang ada di ATS. Kemudian setelah switch selector di sini ada relay LY2. Ya, mungkin teman-teman ada yang menggunakan relay MK2P, sama saja ya. Jadi ini banyak opsi untuk pengganti relay ini. Saya lebih suka dengan relay LY2 ini karena cukup simpel ya penggunaannya. Jadi di sini posisi yang ada inputnya itu di bagian bawah semua sini, kemudian ini outputnya, jadi mudah gitu. Di sisi atas ini untuk output, di sisi bawah untuk input. Ya, ini kemudian relay LY2, kemudian ini ATS-nya. Ini mereknya Thomson, ya. Kemudian ini LVD untuk men-trigger relay LY2 ini, kemudian ditambahkan dua pilot lamp ya. Untuk yang hijau ini mode-nya PLTS, yang merah ini untuk mode-nya PLN. Kemudian ini sumber arusnya, yang pertama dari PLN, kemudian yang kedua dari inverter.
Oke, sekarang kita mulai menelusuri jalur perkabelan ini dari posisi kabel input dari PLN dulu ya teman-teman ya. Jadi kabel input ini dari PLN masuk ke terminal ini, posisinya di sebelah kiri ya. Ini bebas saja, tapi saya lebih suka menggunakan di sebelah kiri semua positifnya. Rekan-rekan boleh ikutin, boleh improve sendiri ya. Kabel yang positif kita masukkan sebelah kiri, kemudian dari kabel positif ini gunakan kabel yang besar karena nanti akan ada beban yang mengalir ke sini. Oke, ini langsung menuju ke source A di R ya, portnya sebelah kiri ya. Yang source A bagian atas, ini source B, kita source A yang bagian atas masuk ke R yang positif. Ini juga kabel menggunakan kabel besar ya. Kemudian rekan-rekan paralel langsung menuju ke relay switch selector ya, ke switch selector sebelah kiri bagian atas. Oke, sebelah kiri bagian atas ini ya. Kemudian langsung di jumper ke tengah ya, langsung di jumper dari sini menuju ke tengah sini, di jumper kemari ya. Ini nanti berfungsi untuk men-trigger LY2 ketika kita mode-nya berada di posisi M ke manual ya. Oke, sementara kita ikutin dulu ini ya. Jadi ini kabel besar juga masuk ke sini. Kemudian di sini juga kita paralel lagi menuju ke relay LY2 di sebelah kanan. Ini bebas sih sebenarnya. Boleh di sini, boleh di sini. Oke, sekarang oke, kita samakan saja, kita ambil sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan masuk ke sini. Ini boleh kabel kecil. Ya, karena ini hanya untuk menyalakan relay LY2 ini saja. Oke, untuk positifnya seperti itu. Kemudian outputnya kabel positif ini dari relay LY2 ini ambil, karena ini kita yang dari PLN langsung menuju sebelah kanan ya, maka yang untuk outputnya nanti ambil yang sebelah kanan juga, yang bawah, yang sini. Oke, jadi dari sini teman-teman paralel ke sini, yang atas sebelah kiri, kemudian masukkan ke posisi di sini di AR ya. Jadi dari yang bawah sini di paralel ke sini ditarik menuju ke AR. Oke, ini jika rekan-rekan menghendaki penambahan pilot lamp, dari sini di paralel lagi menuju ke pilot lamp untuk sisi positifnya nanti ini ya. Jadi yang dari PLN seperti itu. Kemudian tadi yang positif ya, sekarang kita jalur negatifnya. Jalur negatif pakai kabel besar juga, masuk ke posisi N, source A yang atas, masuk ke N, ke netral ya. Ini juga diparalel dengan kabel besar menuju ke switch selector sebelah tengah ya, sebelah paling kanan bukan tengah. Jadi di sini ya. Oke, masuk ke sini, yang paling kanan. Ini kabel besar juga karena nanti ada arus ketika kita posisi ke manual untuk bypass. Nanti akan ada lewat di sini ya, bebannya maksudnya. Kemudian dari N sini rekan-rekan tarik kabel kecil saja ya, menuju ke AN di sini ya. Oke, jika akan ditambah pilot lamp, maka dari AN ini rekan-rekan jumper lagi menuju ke C di sini ya, di sini ke C. Oke, kemudian tarik satu kabel lagi dari N0 menuju ke pilot lamp untuk negatifnya. Oke, jadi dari yang negatif seperti itu ya. Oke, dah. Jadi kemudian yang kabel positif tadi, yang tadi di jumper ini di tengah ini ya, ini di sisi sebelah kanannya yang tengah juga di sini ya. Kalau kita lihat di sini yang kanan tengah ini, tarik lagi kabel kecil saja menuju ke relay LY2 sebelah kiri ya. Jadi ke sini, ke relay LY2 yang sebelah kiri. Ini untuk ketika kita mode-nya manual, ini akan memaksa relay ini untuk mengkontak atau menyambungkan PLN, arus dari PLN menuju ke relaynya ATS ini, supaya dia men-trigger relay ini kemudian menyambungkan dari PLN ke beban ya. Ketika kita mode manual kan yang kita inginkan adalah sebenarnya dia bypass dari sini ke sini gitu, bypass dari positif dari input menuju ke beban.
supaya di sistem ATS ini juga bisa masuk ke ini berpindah juga. Kita kasih triggernya dari positifnya yang ambil dari switch selector ini. Oke, itu tadi untuk sisi PLN nya seperti itu saja. Jadi yang di atas ini untuk yang menuju ke AR dan AN, untuk yang menuju ke AR ini hanya ambil dari sini ya teman-teman ya, hanya mengambil dari relay LY2, jangan diambil dari sini. Kalau diambil dari sini nanti tidak bekerja sistemnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk output dari inverter ya. Oke, output dari inverter ini masuk ke ATS sebelah atas ya. Di sini untuk positifnya taruh di sebelah kiri, source B di sini ya. Kemudian negatifnya taruh di sebelah kanan. Untuk yang positif, yang B tadi, rekan-rekan tarik kabel kecil menuju ke BR di sini. Ya, jika menghendaki pilot lamp diparalel lagi menuju ke pilot lamp untuk kabel positif sebagai sumber positifnya. Kemudian untuk yang N dari negatifnya port B tadi ditarik kabel kecil juga menuju ke BN ya di sini ya. Jika menghendaki pilot lamp diparalel lagi dari BN menuju ke C juga. Kemudian tarik satu kabel lagi negatif menuju ke pilot lamp untuk pilot lamp mode-nya PLTS. Oke rekan-rekan, jadi untuk outputnya inverter, output dari inverter hanya sampai di sini saja ya. Hanya teman-teman masukin ke ATS ini, kemudian ditambahkan kabel kecil dua ini, merah dan biru ini, menuju ke ini, ke relay yang di dalam ATS. Jadi ini tidak kita kontrol menggunakan relay LY2 ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ATS ini ketika posisi menuju ke auto, kita buat auto, maka prioritinya adalah yang di atas ya, sebagai prioritasnya. Oke, makanya ini yang kita mainkan untuk menggunakan relay LY2 ini. Untuk yang bawah tidak ada perubahan apa-apa ya, seperti ini saja. Oke, kemudian yang terakhir outputnya, output dari ATS ini ya, sisi positif sebelah kiri, teman-teman langsung tarik menuju ke switch selector yang bawah ya. Oke, yang positifnya di sebelah dalam sana, yang ini positif, ini untuk positif yang sini, kemudian negatifnya yang sini, yang tengahnya kosong ya, kita tidak gunakan ya. Kemudian yang untuk outputnya, oh ya, jadi saya berikan keterangan sedikit tentang switch selector ini ya teman-teman. Jadi switch selector ini terdiri dari 3 port masing-masing ya. Ketika mode 0 ini, oh ini artinya ini tidak ada yang tersambung ya, baik yang di atas maupun di bawah semuanya off. Nah ini kita fungsikan ketika kita akan mematikan beban, boleh menggunakan ini. Kemudian ketika kita posisi auto di kanan ini, port yang tersambung adalah bagian bawah. Kalau dilihat di sini ada tanda panah ke atas. Nah ini nanti kita misalkan diikutin aja ini menuju ke yang atas. Ketika posisi mode di auto, yang tersambung adalah posisi yang bawah ya. Jadi dari sini tersambung ke sini ya, yang tengah tersambung ke tengah ini, yang paling ujung tersambung ke sini ya. Kemudian ketika posisi di manual ini berbalik, yang bawah sini tadi putus, ini yang tersambung bagian atas dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, makanya di sisi out ini kabel out, kabel output ini ya. Ini kita jumpering dari sini ya. Dari sini di jumper kemari, yang tengah ini tidak usah karena ini dipakai untuk kabel langsung menuju ke LY2. Jadi ujung sini tersambung ke sini ya. Jadi ini di jumper ke sini, ini di jumper ke sini, baru untuk ke beban keluar sini. Sehingga nanti ketika posisi di auto itu PLN hanya berhenti di sini saja
Ya, ketika posisi auto, sumber arus dari PLN hanya berhenti sampai di sini. Kemudian bagaimana ini mendapatkan catuan ya, LE2 ini dapat catuan dari PLN dari mana? Dia dari sini ya, yang tadi kita paralel ini. Kabel kecil ini hanya trigger saja ya. Jadi dia hanya men-trigger relay LE2 ini. Karena sebenarnya positif ini kan sudah ada yang langsung menuju ke ATS ini ya. Oke, jadi ini tidak dilewatin arus, ini hanya untuk trigger saja. Arusnya langsung kemari. Oke, baik rekan-rekan sekalian, jadi seperti itu tadi ya perkabelan dan proses kerja dari ATS yang kita buat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa lebih dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan foto atau gambar diagram ini, silakan rekan-rekan tuliskan saja di komentar ya. Baik rekan-rekan sekalian, barangkali seperti itu ya sharing kita pada kesempatan kali ini, menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh rekan kita di Palu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya. Kemudian juga semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih atas segala support dan dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.